Selamat menjalani hari-hari Pekan Suci, khususnya dari hari Paskah. Memasuki misteri Paskah, misteri penyelamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Tuhan kita untuk menyelamatkan kita. Kita sedang berada dalam Pekan Suci 2020. Suatu pekan yang sebenarnya mempunyai makna sangat khusus untuk kita. Kita sudah memulainya dengan Minggu Palma dan akan berpuncak pada Hari Suci yang akan dimulai dengan malam perjamuan Tuhan sebagai bagian utuh dari hari pertama Jumat Agung untuk mengenangkan sengsara dan kematian Yesus Kristus. Dan hari kedua, hari Sabtu Suci, untuk mengenangkan turunnya Yesus ke dalam dunia orang mati, untuk mengunjungi orang-orang yang sejak Adam dan Eva menantikan kedatangan penyelamat, Yesus Mesias. Dan hari ketiga adalah hari Paskah yang dimulai dengan hari Sabtu malam, Vicili Kebangkitan Tuhan, dan hari Minggu Paskah, hari Raya Tuhan bangkit mulia untuk membangkitkan kita supaya kita juga turut dimuliakan dan memuliakan Allah Tuhan Penyelamat. Kita merayakan Pekan Suci ini justru dalam suasana ancaman virus Corona, dan itu ancaman untuk seluruh dunia, termasuk kita yang beriman pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan dalam hari-hari ini kita sebenarnya mendapat kesempatan sangat istimewa untuk merenungkan sengsara kematian Yesus Kristus sebelum merayakan kebangkitannya. Sebenarnya menurut tradisi liturgi gereja, kita merayakan Hari Suci dalam suasana yang sangat khusus. Suasana untuk 2 hari pertama, hari Jumat yang dimulai dengan perayaan perjamuan malam pada hari Kamis malam, itu adalah suasana sunyi, sepi, dan juga suasana pada hari Sabtu Suci, dari Sabtu pagi sampai Sabtu petang, Sabtu malam. Suasana untuk melihat makna dari penderitaan Yesus dalam relung hati kita masing-masing, dan mengambil maknanya untuk perubahan mulai dari dalam diri kita, agar kita lebih mampu untuk membuat perubahan di luar lingkungan hidup kita. Dan untuk hari pertama, kita sebenarnya bisa merenungkan makna dari penderitaan kita dalam kesendirian, kesunyian, jauh dari orang lain, termasuk jauh dari perayaan-perayaan bersama, perayaan perjamuan malam yang biasanya kita lakukan dengan berkumpul bersama. Kita merasa jauh dari anggota-anggota umat beriman yang lain, dan kita merayakan kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus dengan membuat perayaan sabda atau mengikuti perayaan Ekaristi, perjamuan malam terakhir Tuhan, secara live streaming. Dan ini merupakan satu perasaan yang khusus buat kita, karena kita merasa sendirian. Paling kurang kita berada bersama dengan anggota keluarga, tetapi kebersamaan kita sebagai umat beriman dalam gereja atau dalam kapela itu kita kurang rasakan. Hendaknya kita menikmati kesempatan ini untuk merasakan derita
dan kesendirian Yesus, termasuk Yesus yang berada di atas kayu salib lalu berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kesendirian yang sebenarnya menyentuh hati kita. Justru pada saat-saat seperti sekarang ini, kita bisa merasakan betapa Yesus merasa kesendirian di tengah penderitaan yang dia alami sepanjang hari, penuh darah, keletihan, dan rasa-rasanya seperti ditinggalkan oleh Bapa. Tetapi sebetulnya dalam situasi seperti itu, dia justru menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Allah tetap beserta dia. Allah yang mengasihi dia telah mengutus dia untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia yang berdosa, manusia yang menjauhkan diri dari Tuhan, manusia yang merasa kesendirian karena kelemahan dan dosa-dosanya, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Maka juga kita dalam situasi seperti ini, secara kekeluargaan, di dalam keluarga yang kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas, wilayah, pulau, negara nasional maupun dunia, kita sebenarnya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan pada hari Sabtu suci, kita juga mau merasakan turunnya Yesus ke dalam dunia orang mati untuk mengangkat semua orang yang sedang menantikan kedatangannya. Dan kita membangun harapan seperti orang-orang yang ada di dunia yang gelap karena ancaman virus ini. Kita menantikan kunjungan Tuhan yang mau mengangkat kita dan mau membangkitkan kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa-dosa dan ancaman nyata virus corona serta virus-virus yang lain, virus-virus penyakit jasmani maupun virus-virus rohani. Dan pada hari ketiga, hari Minggu Paskah, yang dimulai dengan hari Sabtu malam, perayaan Vigili Paskah, kita merayakan kemuliaan kebangkitan Kristus dan kemuliaan kebangkitan kita. Kita yakin bahwa dengan perayaan ini, walaupun kita mengambil bagian hanya dari rumah atau dari kamar masing-masing, kita akan mengalami rahmat kebangkitan yang memberi kita kemungkinan untuk turut memuliakan Allah bersama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat yang membebaskan kita dari segala macam belenggu. Selamat memasuki Trihari Suci dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar perayaan Trihari Suci ini yang diikuti dengan satu perasaan yang berbeda dari perayaan-perayaan tahun sebelumnya, sungguh bermakna untuk diri dan untuk orang lain dan juga untuk lingkungan hidup di sekitar. Selamat merayakan Trihari Suci.